kebaikan yang direkam kamera selalu terlihat indah. Tapi bagaimana jika kebaikan itu ternyata bukan sepenuhnya spontan, melainkan bagian dari skenario? Selama ini, konten giveaway identik dengan kejutan dan empati. Nama Willy Salim pun kerap muncul sebagai simbol berbagi, dari pengemudi ojek online hingga pedagang kecil. Namun, citra itu mulai dipertanyakan setelah muncul pengakuan mengejutkan dari seorang pria bernama Rizky yang mengaku pernah menjadi talent dalam konten giveaway Willy Salim. Pengakuan itu disampaikan Rizky di kanal YouTube Denny Sumargo pada Sabtu, 24 Januari 2026. Di sana, ia menyebut keterlibatannya bukan terjadi secara kebetulan. Menurutnya, semua sudah melalui kesepakatan sejak awal dengan tim internal Willy Salim. Rizky mengaku direkrut untuk berperan sebagai pengemudi ojek online. Konsepnya dibuat seolah-olah pertemuan terjadi spontan di jalan. Ia diminta mencari pohon pisang sesuai alur cerita yang sudah ditentukan. Bahkan, menurut Rizky, tim produksi sudah lebih dulu berkoordinasi dengan pemilik kebun. Adegan demi adegan pun disusun. Rizky diminta duduk di atas motor, menunggu Willy datang, lalu berpura-pura bertemu secara tidak sengaja. Dari situ, cerita berlanjut hingga ia membawa pohon pisang ke rumah Willy. Sesuai narasi yang telah disepakati. Puncak emosional video itu adalah momen ketika Rizky menerima uang tunai 2 juta rupiah di depan kamera. Demi 2 juta, berani nggak bawain pisang sama pohonnya? Hah? Buat apaan lu? Aduh, aku lagi ngidam. Aduh, tapi gimana caranya? Ya, terserah. Boleh deh, Yakin? yakin. Gimana ya? Pohon pisang? Susah lagi pisang. Apa situ aja kali ya? Oh, di sini mah nggak ada pohon pisang nih. Jadi kita cari pakai motor aja. Ini udah muter-muter, tapi nggak ketemu, guys. Wih, banyak pohon tuh. Seperti situ ada. Banyak banget ini mah. Kita bisa ambil semua ini, guys. Guys, tuh buahnya gede banget tuh. Bisa, Pak. Saya boleh minta nggak nih, Pak? Semuanya? Iya, bisa mau pohon-pohonnya, Pak. Ah, mau pohonnya? Buat apa? Bosnya ngidam, Pak. Boleh, Pak. Boleh kalau buat orang ngidam ada. Gede banget nih, guys, buahnya, guys. Ayo, Pak, lanjut pohonnya, Pak. Bisa tarik ya, Pak? 1, 2, 3. Kita dapat, guys. Ini jadi semuanya berapa, Bang? Kelasnya aja bang, berapa? Udah nih, Bang. Ini 500.000 bagi-bagi untuk Abang. Berat banget nih, terlalu besar. Wah, guys, ini pohon sama pisangnya. Tapi kok ini hijau, belum matang ini. Ayo kita coba ya. Coba kita buka. Ya, coba ya. Masih keras. Aneh rasanya, Bang. Ya udah deh, nggak apa-apa. Tetap dapat 2 juta. Jangan lupa follow Willy Salim, guys. Namun, realitas di balik layar disebut berbeda. Rizky mengaku uang tersebut langsung diambil kembali oleh tim setelah pengambilan gambar selesai. Sebagai gantinya, ia hanya menerima honor sebesar Rp500.000. Oh, ini nih kontennya. Jadi kamu angkat pohon pisang. Iya. Nah, habis ngangkat pohon pisang, Bisa angkat pohon pisang kan, dia kan bilang dari awal kontennya kan bilang, Mas tolong cariin saya pisang sama pohon-pohonnya. Nanti saya kasih, kalau bisa saya kasih 2 juta. oke, lu cari dah tuh. Ya akhirnya tanpa ini kan langsung kata orang situ, udah dan sono, udah ketemu pohon pisangnya. Oke. Oh, Nanti dibantuin sama timnya? Iya, cara itu lu tinggal duduk di motor diam. Jadi ntar Kak Willy nyamperin, tiba-tiba soal tuh kayak lu lagi narik, disamperin sama Kak Willy. Oh, seolah-olah nggak kenal gitu? Iya, soal tuh dia lah ketemu mendadak lah, gitu. Lah depan rumahnya. Sampai depan rumahnya baru panggil Kak Willy. Kan Kak Willy biasa begitu kan. Udah saya panggil kayak gitu, dia keluar. Gimana Mas? Udah Mas. Udah ketemu pohonnya. Oh iya, bener pohonnya. Udah nih 2 juta buat Mas. Oke. Gitu kan. Dikasih ke saya duitnya. Udah pulang? Udah dikasih 2 juta. Ya, nggak pulang kita. Duitnya kita kasih dia lagi, baru kasih ke timnya. Terus tim yang megang diambil sama timnya. Udah tunggu bentar ya. Ya, saya tunggu bentar di depan rumahnya tuh. Baru udah ya makasih Mas ya. Gini. Kasih. Iya, kasih Bang. Oh, Udah. ambil tuh. Iya, saya ambil. Kalaman Ki, pulang Ki, katanya Bang Aco ini yang ngajak saya. Udah ya pulang. Dia bilang, oh gope, akhirnya. Nah, pas lu dapet gope, apa yang di hati lu? Yang ini aja sih, saya pikir 2 juta. Oh. Gitu 2 juta beneran gitu. Tapi lu seneng juga? Ya, alhamdulillah sih seneng. Bersyukur lah Iyalah. ya. Cuma lu bingung. Ini kok, tadi kan di awal bilang 2 juta di depan tuh. Di depan kamera Iya. atau di depan apa Di nih? depan kamera. Oke. Kalau di belakang kamera gope, oh berarti deh cuman ini doang kali ya. Cuma nyari pamor doang, saya bilang gitu. Pengakuan ini langsung memicu reaksi keras warganet. Banyak yang mempertanyakan keaslian konten giveaway dan menilai empati publik telah dimanfaatkan. Di sisi lain, ada pula yang membela dengan alasan bahwa konten digital adalah hiburan yang kerap melibatkan dramatisasi. Di tengah polemik,
Willy Salim akhirnya angkat bicara lewat Instagram Story pada Minggu 25 Januari 2026. Ia menjelaskan bahwa dunia konten mengenal storytelling, dramatisasi, dan reka ulang sebagai format penyampaian cerita. Willy menegaskan dirinya tidak pernah berniat menipu atau merugikan siapapun, serta menyebut konten tersebut merupakan karya lama dari tahun 2023. Namun, perdebatan telanjur melebar. Apalagi nama Bobon Santoso ikut diseret dengan pernyataan lama soal kekecewaannya terhadap etika Willy, baik di depan maupun di luar kamera. Nah, tadi pas gue mau kesini, gue berpikir... Tapi itu bener nggak? Ya, gue gak suka sama dia. Kenapa? Gue coba untuk menyukai orangnya sebagai manusia ya, Om Ded ya. Tapi pas dilihat dari kontennya, tingkah lakunya kan terwakilkan di konten kadang kan. Jadi ya namanya kita nggak pernah ketemu secara langsung. Nah itu yang membuat gue tuh kayak anjir, gue nggak ada alasan buat nyukain orang ini. Udah lu cari-cari? Enggak, iya. Udah. Balik dulu. Lu tuh pernah bareng sama dia nggak satu frame? Pernah. Itu yang membuat gue nggak suka sama dia. 3 tahun atau 4 tahun yang lalu, waktu gue masih di Bali, dia pernah ke Bali ngajak collab. Ngajak collab. Waktu itu kan gue masih kenalnya kan anak-anak TikTok gitu lah ya kan. Dan gue nggak terlalu peduliin. Tapi gue dapat referensi, dapat masukan dari tim gue. Nggak apa-apa, coba aja collab sama dia, seru kok. Lagi terkenal kok, seperti itu kan. Oke, kita terhubunglah, dialog, komunikasi bahwa dia akan mensupport kegiatan kita masak. Ini masak, waktu itu kita tentukan Kampung Pemulung. Akhirnya si Willy Salim ini, kita masak kepiting yuk, yang mewah. Masak. Awal datang tuh baik-baik. Ini dari ini ya. Dari apa yang gue alamin ya, gue nggak tahu nih dari sudut pandangnya Willy Salim ke gue bisa beda. Tapi ini dari gue. Gue ngelihat begitu kita konten di sana tuh ternyata yang nggak mengasihkan itu, gue nggak suka dengan adab dan etika beliau di sana, dia itu di sana kayak nyuruh, bentak-bentak dan lain-lain. Bahkan secara nggak on cam, off cam pun demikian. Nyuruh bentak-bentak ke siapa? Ke kru gue. Oh ya? Yes, ke kru gue. Ya kan off cam. Kok nggak direkam ya? Nggak kerekam, jadi kayak misalnya, woi itu ambilin, ini ambilin gitu. Oh, itunya off cam. Off cam. Bahkan on cam pun juga demikian, sama kayak gitu juga. Tapi konten ini keluar. Konten ini keluar dengan proses editing, mungkin bagian yang kita rasa tuh nggak enak di kita, yang membuat kita tanda kutip terhina, kita cut. Kasus ini menjadi refleksi besar tentang konten sosial di era digital. Ketika kebaikan dijadikan tontonan, transparansi menjadi penentu kepercayaan. Sebab, di balik jutaan views, ada empati publik yang tidak seharusnya dipermainkan.